Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang risiko dan hasil pada aset, baik itu adalah aset tunggal maupun aset portofolio, di mana risiko dan hasil atau biasa disebut dengan risk and return ini merupakan bagian yang sangat penting untuk dipelajari dalam memahami konsep manajemen keuangan. Pembahasannya itu meliputi definisi mengenai risiko dan hasil atau pengembalian, risk and return, lalu penggunaan distribusi probabilitas untuk pengukuran terhadap risiko, lalu perilaku terhadap risiko. Kita juga akan mempelajari tentang bagaimana kaitan antara risiko dan tingkat pengembalian dalam konteks portofolio, yaitu terdiri dari beberapa aset, serta yang terakhir kita akan mencoba membahas capital asset pricing model. 5 sub pokok bahasan ini akan kita bagi menjadi 2 video yang berbeda untuk bisa lebih agar lebih mudah dalam proses pembelajarannya nanti, jangan terlalu panjang videonya. Kita mulai dengan konsep dasar dari risiko dan tingkat pengembalian. Pada dasarnya, investor itu menyukai tingkat pengembalian atau return dan tidak menyukai risiko. Ini sebab karena apa? Ya, secara lahiriah manusia pasti akan menjauhi risiko. Sebaik mungkin mereka akan berupaya untuk menjauhi risiko, namun menyukai dengan tingkat hasil. Sehingga akhirnya terrumuslah suatu konsep terkait antara risiko dan tingkat pengembalian, yaitu risiko tinggi akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi juga, atau biasa disebut dengan high risk, high return. Sementara juga jika kita hanya berani menghadapi risiko rendah atau low risk, maka kita hanya berhak untuk bisa mendapatkan low return. Ini dasarnya. Nah, secara definisi, return itu adalah tingkat pengembalian atau hasil dari keberanian investor menanggung risiko, serta komitmen atas waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Nah, keberanian investor menanggung risiko ini menunjukkan bahwasanya setiap kali investor berupaya untuk mengambil satu tindakan investasi yang berkaitan dengan kemungkinan atas risiko yang muncul terhadap investasinya tersebut haruslah terbayarkan dengan hasil yang sepadan. Serta waktu yang dihabiskan dan dana yang dipergunakan itu juga harus terbayar dengan sepadan. Untuk itu makanya apabila investor berani mengambil risiko, maka sudah sepantasnya yang dikejar adalah tingkat pengembalian yang setara dengan risiko yang diambil tersebut. Nah, risiko itu sendiri adalah faktor-faktor yang diperkirakan akan menghalangi tercapainya return atas investasi. Yang artinya, secara konsep adalah risiko adalah kemungkinan terjadinya hambatan terhadap return yang diinginkan. Jadi jika kita sudah menginginkan tingkat pengembalian tertentu, maka kemungkinan kita mendapatkan itu akan dihalang-halangi oleh berbagai macam risiko yang ada. Nah, variabilitas return adalah kemungkinan bahwa return yang sesungguhnya dari suatu investasi akan tidak sesuai dengan return yang diharapkan. Jadi akan ada selisih antara expected return atau return yang diharapkan dengan return realisasi atau return aktual. Selisih ini yang disebut nanti dengan abnormal return. Dan semakin jauh variabilitas return ini, maka harus adanya evaluasi terhadap expected return. Jadi expected return ini atau return yang diharapkan ini seperti kita menganalogikan ini adalah mimpi, sementara return aktual itu adalah kenyataan. Jadi kalau mimpi mendekati kenyataan atau kenyataan sama dengan yang diimpikan, maka variabilitasnya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada selisih yang jauh di sana. Tapi kalau kita bermimpi mendapatkan uang 1 miliar, tapi yang kita dapatkan cuma 1 juta, maka variabilitasnya itu menjadi sangat tinggi, karena kenyataan itu tidak sesuai dengan yang diimpikan. Nah, jenis risiko sendiri ada 2. Yang pertama adalah unsystematic risk, yaitu risiko yang sifatnya adalah spesifik, dan ini ada di perusahaan atau di satu aset atau di satu project. Jadi tidak
pukul rata di semua kegiatan itu ada, di semua aset itu ada. Dan risiko ini dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, yaitu kita mengalihkan risiko kepada beberapa aset dan menyusun portofolio. Artinya juga jika terjadi risiko pada suatu aset atau proyek, risiko itu belum tentu terjadi di proyek yang lain atau di aset yang lain. Berbeda dengan risiko sistematis atau systematic risk, ini adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan karena risiko ini menerpa semua aset, menerpa semua proyek. Ini disebut dengan risiko pasar. Biasa disebut dengan risiko pasar. Kenapa? Karena risiko ini menerpa semua yang ada di pasar. Sebagai contoh, tingkat bunga, ada kenaikan tingkat bunga atau ada perubahan kurs. Ini akan mempengaruhi semua perusahaan yang berada di pasar. Contohnya adalah ketika kurs Indonesia, kurs rupiah melemah terhadap dolar Amerika, maka semua perusahaan yang melakukan perdagangan internasional itu akan terkena dampaknya. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah. Misalnya nih, kebijakan pemerintah pada industri farmasi. Maka semua perusahaan di industri farmasi akan mendapatkan dampaknya. Sehingga ini jika kita membeli 2 saham perusahaan farmasi, maka resiko yang kita terima ya sama dari kedua saham tersebut. Jadi ini yang disebut dengan non-diversifiable risk atau risiko yang tidak bisa didiversifikasikan, atau biasa disebut juga dengan market risk atau general risk atau risiko umum. Nah, sumber-sumber risiko investasi itu dari mana sih? Yang pertama adalah risiko bisnis. Jadi ketika kita menjalankan suatu kegiatan bisnis, kita akan terterpa dengan risiko bisnis. Tidak ada bisnis yang tidak berisiko. Jika ada ditawarkan suatu bisnis yang tanpa risiko, maka kegiatan itu bukan kegiatan bisnis. Karena pada saat terjadinya transaksi antara dua pihak, itu ada kemungkinan terjadi resiko bahwa transaksinya batal atau transaksinya ditunda atau transaksinya mengalami cacat transaksi. Jadi tidak mungkin suatu kegiatan bisnis itu tidak berisiko. Semua kegiatan bisnis memiliki risikonya, cuman yang membedakan adalah berapa tingkat risikonya saja. Ada yang risikonya besar dan ada yang risikonya kecil. Ketika kita membangun bisnis multinasional, itu adalah bisnis dengan tingkat risiko yang besar karena kita memiliki perusahaan di berbagai negara, berbagai aturan, berbagai kebijakan, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan berbagai macam risiko. Tapi jika kita bekerja di tingkat lokal, kita mendirikan bisnis kecil-kecilan di depan rumah, warung, risikonya akan sangat kecil. Risikonya mungkin kita maksud saya kecil di sini adalah variabilitasnya, kemungkinan datangnya banyaknya risiko. Jadi risiko yang terterpa mungkin hanya risiko mismanagement, artinya kita gagal mengelola. Tidak ada risiko kurs misalnya, atau tidak ada risiko itu tidak terjadi secara langsung pada kita, tidak menerpa secara langsung. Lalu ada risiko suku bunga. Jika terjadi perubahan suku bunga, itu akan mempengaruhi return saham. Jika suku bunga naik, maka harga saham akan turun. Ceteris paribus ini artinya faktor lain dianggap konstan. Nah, jika suku bunga naik, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk menarik dananya dari pasar dan kemudian akan menginvestasikan dananya di deposito karena suku bunganya jauh lebih menarik dan lebih sedikit risikonya. Kebalikannya, jika suku bunga turun, maka orang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka mereka akan menarik dananya dari deposito dan akan membeli saham. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setiap kali terjadi perubahan suku bunga, ini akan bereaksi pada return saham. Maka jika investasi itu dilakukan pada aset keuangan, maka pada aset seperti saham, maka itu akan berdampak. Lalu ada risiko pasar atau fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi return investasi yang terlihat dari perubahan indeks pasar. Misalnya faktor ekonomi, politik, kerusuhan, pandemi ini salah satunya. Ketika terjadi pandemi, itu menyebabkan apa? Menyebabkan orang merubah pola kegiatan ekonominya, mulai dari bekerja dari rumah, lalu kemudian membatasi untuk melakukan transaksi konsumsi. Hal ini mempengaruhi pasar dan otomatis ini mempengaruhi kegiatan usaha, termasuk juga investasi. Lalu ada risiko inflasi atau daya beli.
penurunan daya beli akan membuat investor meminta kenaikan return atas investasi. Jika terjadi penurunan daya beli, investor yang sudah berinvestasi pada suatu perusahaan itu akan menuntut uh, kepada perusahaan untuk memberikan lebih. Kenapa? Simpelnya seperti ini. Ketika terjadi penurunan daya beli sementara produksi itu tetap, maka ada biaya yang tertanggung oleh perusahaan namun tidak bisa dialihkan atau tidak bisa tertutupi dengan nilai penjualan karena penjualannya menurun. Sementara investor sudah menginvestasikan dananya di situ, maka untuk nilai penjualan yang menurun tersebut, investor menginginkan tingkatan pengembalian atas investasinya tersebut menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Investor tidak mau kehilangan uangnya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada risiko likuiditas, yaitu kecepatan sekuritas untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Itu terkait dengan volume perdagangan. Sebagai contoh, kalau misalnya kita bicara soal saham perusahaan di pasar modal, ada saham yang gampang untuk dijual dan ada saham yang sulit untuk dijual. Saham-saham yang mungkin saham-saham blue chip itu akan sangat mudah untuk dijual di pasar modal. Sementara untuk saham-saham recehan atau gorengan itu agak sedikit sulit. Kenapa? Karena publik atau individual investor itu tidak percaya bahwasanya saham-saham perusahaan yang kecil-kecil ini bisa akan berkembang gitu. Sementara kalau saham blue chip itu akan mudah berkembang sehingga akhirnya transaksinya akan jauh lebih mudah. Nah, kalau misalnya kita memegang satu aset yang termasuk saham kecil dan bukan saham yang berkembang, maka ketika kita ingin mencairkannya ke pasar, kita akan kesulitan untuk mencari pembeli. Dan ini akan mempengaruhi cash flow kita nantinya. Jadi ini adalah risiko likuiditas, sulit untuk mencari pembeli atas saham yang tidak liquid. Lalu ada risiko mata uang, perubahan mata uang atau kurs. Tadi sudah dijelaskan, transaksi internasional membutuhkan kurs yang stabil untuk bisa menikmati asiknya bertransaksi internasional. Namun jika kursnya tidak stabil, naik turun, maka perhitungan terhadap nilai transaksinya itu harus dihitung dengan cermat karena ada perubahannya, dan setiap kali terjadi kenaikan maupun penurunan ini akan menerpa perusahaan, risiko itu akan terterpa. Artinya ketika kenaikan harga dolar, kalau kita adalah perusahaan yang mensuplai dari luar negeri, maka otomatis kita harus membayar lebih ketika terjadi kenaikan dolar, kurs dolar terhadap rupiah. Sementara kebalikannya, jika kurs rupiah menguat terhadap dolar, maka kita akan membayar lebih sedikit untuk bisa menarik dari supplier luar negeri. Juga ada risiko negara, country risk, yaitu kondisi perpolitikan suatu negara. Negara yang sedang berperang, negara yang sedang mengalami konflik politik di negaranya, itu akan menyebabkan risikonya menjadi jauh lebih besar. Sementara negara yang cenderung lebih aman, tanpa ada konflik, baik itu konflik fisik, senjata, atau perang, ataupun politik di negaranya, maka investasi di sana akan jauh lebih aman dan jauh lebih stabil. Nah, untuk mengukur risiko ada 3 yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah mimpinya atau harapannya, biasa digambarkan dengan return harapan atau expected return. Lalu yang kedua adalah deviasi standar dari return yang diharapkan, jadi penyimpangan terhadap expected return-nya, berapa jauh penyimpangannya terjadi. Lalu adalah perpaduan kombinasi antara rasio dari deviasi standar dengan expected return, biasa disebut dengan koefisien variasi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, return yang diharapkan atau expected return. Ini merupakan secara tertimbang, rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Kita tahu bahwasanya kondisi ekonomi itu tidak selamanya baik, juga tidak selamanya buruk. Maka setiap kondisi ekonomi itu harusnya ada probabilitasnya tersendiri. Dan setiap probabilitas itu ada tingkat keuntungannya. Misalnya nih, kalau kita jualan es, contoh probabilitas ya, ada 2 musim, panas dan hujan.
Jika kita berjualan es, maka ya probabilitasnya 50% kita bisa menjual banyak dan 50% kita akan menjual sedikit, karena kemungkinannya hanya ada dua gitu, bahwa jika di musim dingin jika di musim hujan kita akan menjual lebih sedikit, tapi jika di musim kemarau kita akan menjual lebih banyak. Tergantung nanti kita bisa menyusun berapa tingkat return yang kita harapkan itu. Misalnya ketika ketika hujan kita tingkat keuntungan yang kita harapkan itu cuma ya 10% dari total investasi kita di jualan es tersebut. Sementara jika musim kemarau kita mengharapkan sekitar 50% atau bahkan 80%, karena kecenderungan untuk bisa laku di musim kemarau itu jauh lebih tinggi gitu. Nah, rumusnya sendiri adalah untuk nilai expected return itu adalah sigma atau penjumlahan dari tingkat keuntungan pada kondisi tertentu dan probabilitas pada kondisi tertentu tersebut. Jadi perkalian antara tingkat keuntungan dan probabilitas. Nah, ada beberapa kemungkinan dan ada beberapa tingkat keuntungan sesuai dengan kemungkinan tersebut, maka kemudian dijumlahkan. Kita akan lihat dari contohnya. Contohnya adalah pada keadaan booming, probabilitas kejadiannya itu kondisi ekonomi booming itu 30% atau 0,3, dan kondisi resesi itu juga 30% atau 0,3. Keadaan ekonomi normal itu memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 0,4 atau 40%. Nah, ada dua saham di sini, PT Wings dan PT Indofood, dengan rate of return dari stoknya, dari sahamnya adalah pada kondisi normal itu sama-sama diharapkan mendapatkan 15%. Ya, akan mendapatkan 15%. Sementara jika kondisi booming itu akan mendapatkan 100% untuk PT Wings. Sementara jika kondisi resesi, maka investor akan kehilangan uangnya sebesar 70%. Berarti bersisanya 30%-nya lagi. Sementara untuk PT Indofood pada kondisi normalnya 15%, namun jika kondisi booming itu akan meningkat. Keuntungannya akan menjadi 20%. Sementara jika resesi tetap untung, namun keuntungannya hanya 10% saja. Jadi investor tetap mendapatkan keuntungan, tidak kehilangan uangnya. Lalu bagaimana untuk mencari return yang diharapkan? Tadi rumusnya adalah nilai K itu adalah sigma dari KI dikalikan dengan PI. Jadi KI-nya masing-masing untuk PT Wings itu KI-nya adalah 100 atau 1 dikalikan dengan 0,3, lalu ditambahkan, karena sigma tadi ya, lalu ditambahkan dengan probabilitas yang kedua itu adalah tingkat keuntungan yang kedua itu 15% atau 0,15 dikalikan dengan probabilitas kejadiannya 0,4, lalu ditambahkan lagi dengan negatif 0,7 dikalikan dengan 0,3. Hasilnya adalah 0,15 atau 15%. Lakukan hal yang sama dengan PT Indofood, dan ternyata didapati juga bahwasanya expected return-nya adalah 15%, bahwa sama-sama menghadapi 15%. Pertanyaannya yang mana yang akan kita pilih gitu. Yang mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan memilih PT Wings atau PT Indofood? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita harus melihat preferensi investor. Nah, ini tugas dari kalian yang pertama. Kira-kira yang mana yang akan dipilih oleh investor berdasarkan preferensinya, PT Wings atau PT Indofood? Lalu yang kedua adalah deviasi standar. Ini untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas. Jadi semakin rapat distribusi probabilitasnya, maka akan semakin baik, yang artinya risikonya akan semakin kecil. Nah, caranya adalah dengan mencari standar deviasi, yaitu akar dari sigma KI dikurangi dengan K, atau tingkat pengembalian dikurangi dengan expected return-nya, dikuadratkan dikalikan dengan probabilitasnya. Kita akan lihat pada tabelnya, ini khusus pada PT Wings saja, kita mencarinya terpisah. Lalu probabilitas kejadiannya adalah sama, 0,3, 0,4, 0,3, dan
rate of return-nya sama 115 dan negatif 70%. Nah, kita langsung saja mencari nilai KI dikurangi dengan KK-nya tadi udah diketahui adalah 15%. Maka KI dikurangi dengan K itu adalah 100 dikurangi dengan 15 itu 85% atau 0,85 dikuadratkan itu hasilnya adalah 0,723. Jadi sebagai gambaran untuk menyelesaikannya seperti ini, mungkin kebingungan. Di sini adalah 0,723 ini didapatkan dari mana? Ini adalah 100 dikurangi dengan 15. Jadi 100 kurang 15 atau 1 dikurangi dengan 0,15 itu sama dengan 0,85. Lalu kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah seperti ini. Sementara untuk yang kedua adalah 15 dikurangi dengan 15 hasilnya adalah 0. 0,15 dikurangi dengan 0,15 sama dengan 0, dikuadratkan hasilnya juga 0. Yang ketiga adalah min 70 dikurangi dengan min 5 dikurangi dengan 15. Berarti dia menjadi semakin negatif ya. Berarti kalau kita lihat hasilnya adalah min 70 dikurangi dengan 15%. Sama-sama 15% ya. Atau negatif 0,7 dikurang negatif 0,15. Itu hasilnya adalah negatif 0,85. Jika dikuadratkan maka hasilnya akan sama ya, karena kan hasilnya pasti positif ya, hasilnya 0,723 sama dengan yang pertama. Lalu kemudian dikalikan dengan nilai probabilitasnya, 0,723 dikalikan dengan 0,3. Oke, hasilnya adalah 0,217. 0 dikalikan 0,4 hasilnya 0. 0,723 sama hasilnya 0,217. Lalu dijumlahkan. Hasilnya adalah 774. Hasilnya adalah 0,434. Lalu karena tadi harus diakarkan, maka kita akarkan hasilnya menjadi 0,659 atau sama dengan 65,9%. Jadi kemungkinan risiko dari deviasi penyimpangannya adalah 65,9%. 65 itu adalah rentang yang cukup tinggi, lebih dari setengah. Jadi rentang yang cukup lumayan tinggi ya, terkait dengan perubahan antara realisasi dan kenyataan. Contohnya adalah kalau misalnya kita mengharapkan mendapatkan 100, mungkin yang kita dapatkan hanya sekitar 35-nya saja. Atau kita bisa, yang kita harapkan 100, kita bisa mendapatkan 165 gitu. Jadi ada rentang yang cukup tinggi antara tingkat pengembalian yang mungkin kita dapatkan. Ini menunjukkan bahwa risikonya lumayan besar. Terakhir adalah koefisien variasi. Terdapat dua pilihan investasi, yaitu A dengan return yang diharapkan lebih tinggi. Ini harapannya return lebih tinggi untuk A. Sementara B itu tingkat risiko yang lebih rendah. Jadi yang satu ini keuntungannya tinggi, sementara ini risikonya rendah. Yang kita lihat adalah karena ada kaitan antara yang awal tadi, high risk, high return. Maka kita mungkin akan terpikir bahwasanya untuk return yang lebih tinggi ini akan memiliki risiko yang lebih tinggi. Yang kita pikirkan tentu seperti ini. Sementara untuk B, deviasi standar lebih rendah berarti risiko rendah, maka returnnya juga akan rendah. Apakah seperti ini? Kita harus melihat bagaimana keterkaitan keduanya terlebih dahulu. Kombinasi keduanya kita bisa lihat pada rumus di sini bahwa untuk mencari koefisien variasi itu adalah perpaduan atau rasio dari tingkat risiko dibandingkan dengan tingkat pengembaliannya. Tadi tingkat risikonya adalah 0,65 atau 0,65 dibandingkan dengan K-nya adalah 0,15.
hasilnya di sini adalah 4,333 atau sama dengan ya 4,3 aja ya. 4,33. Nah, ini adalah koefisien variasinya. Menunjukkan risiko per unit dari return dan menunjukkan perbandingan yang berarti ketika return yang diharapkan untuk dua pilihan investasi yang tidak sama. Maka untuk apabila nanti dihitung nilai koefisien variasi dari PT Indofood, itu apabila dia nilainya lebih dari 4,33, maka ini yang menjadi lebih baik. Tapi jika dia di bawah 4,33, maka Indofood yang akan jauh lebih baik. Kita akan lihat contohnya. Nah, ini untuk mencari koefisien variasi apabila probabilitas diketahui, jika nilai P-nya diketahui. Tadi karena kita mengetahui nilai P, maka gampang saja rumusnya menjadi seperti ini. Tapi jika probabilitas tidak diketahui, maka yang kita gunakan adalah banyaknya data atau N. Ya, jadi K dikurangi dengan KI dikuadratkan sama rumusnya, tapi bukan dikalikan dengan probabilitas, tapi dibagikan dengan banyaknya data. Nah, bagaimana sih contohnya jika ada dua proyek A dan B? Ini seperti ini. Nah, yang satu ini kita lihat bahwasanya return yang diharapkan itu lebih tinggi, sementara yang satu lagi tingkat risiko yang lebih rendah. Nah, return yang rendah, apakah tingkat pengembalian yang lebih tinggi yang diharapkan? Karena risiko yang dihasilkan juga tinggi. Karena kalau kita lihat 15%, sementara di sini cuma 8% untuk returnnya. Nah, kita lihat kaitan keduanya, 0,15 dibagi dengan 0,6, hasilnya adalah 0,25. Sementara 0,03 atau 3% dibagi dengan 8%, 0,08, itu adalah 0,37. Ternyata untuk saham B, meskipun dia menawarkan tingkat risiko yang lebih rendah, namun secara variasi dia jauh lebih tinggi. Dan ini artinya dia lebih cenderung rentan terhadap risiko. Jadi variasi itu seperti ini. Jika kita lihat ini adalah B. Nah, kalau A itu mungkin hanya akan ada datang dua kemungkinan risiko. Tapi B itu bisa jadi 3 kemungkinan risiko. Dia jauh lebih besar. Ya 37% dengan 25%. Nah, ada 3 kemungkinan risiko. Ini yang menunjukkan bahwasannya dia lebih beresiko karena ada kemungkinan risiko tambahan di situ. Nah, 0,37 itu lebih besar daripada 0,25. Dengan ini berarti proyek B lebih beresiko terhadap proyek A. Dan untuk itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya proyek yang akan kita ambil adalah proyek A tersebut. Demikian saja pemaparan saya tentang risiko dari return dan risiko dari aset tunggal. Dan ini akhir dari part 1, akan dilanjutkan di part selanjutnya, di part yang kedua terkait dengan portofolio. Terima kasih.